yang kemarin kita buat, karena dengan adanya keyakinan kelas dalam pelajaran bisa terasa lebih nyaman. Kita senang dengan keyakinan kelas yang kemarin kita buat, karena selama ini kita langsung dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Sebelum itu, agar kita semua saling tahu, saling kenal. Selain saya, pasti teman-teman juga sudah kenal semuanya, tapi mungkin ada yang belum mengenal Ibu. Saya perkenalkan atau izinkan memperkenalkan Ibu dari SMA 1 Utara untuk berkenalan. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Terima kasih Bu Eva buat kesempatannya. Terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan buat rekan-rekan guru di SMA 1 Alfa Barat Laut yang sudah mengizinkan dan bahkan mengundang saya untuk berbagi kabar baik tentang budaya positif yang sama-sama merupakan kolaborasi dengan rekan saya Bu Eva. Dan saya memperkenalkan saya, mungkin kita sudah mendapatkan lihat bahkan mungkin ada yang berkeluarga dengan saya. Minta maaf kalau saya bisa paksa. Itu dinamakan disiplin operasional dan dengan nilai kebajikan universal. Dan kalau diberikan secara ikhlas seperti Pak Martin, sifatnya tidak akan sementara. Tapi kalau lewat paksaan dan ancaman, itu mungkin karena terpaksa dan itu bersifatnya bisa sementara. Dan yang kedua adalah tadi teori kontrol berhubungan dengan kegiatan yang kita lakukan. Nah, kenapa? Alasannya yang pertama adalah realitas atau kebutuhan dari kita masing-masing berbeda. Nah, dan yang ketiga, berusaha memahami pandangan. Jadi, terkadang kita ini selalu memikirkan atau melihat dari pandangan sendiri, tidak memikirkan atau pandangan atau sisi orang lain. Berhubung tentang apa? Tentang kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia itu ada 5 aspek. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup, dan semuanya itu adalah sama bagi kita semua. Semua kita pasti butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Dan yang kedua ada kebutuhan atas rasa cinta. Nah, di sini masing-masing berbeda. Ada yang membutuhkan rasa cinta dari anak saja, atau dari suami, istri, ada yang membutuhkan dari orang tua, ada yang membutuhkan dari saudara, dan mungkin dari kita guru ada yang membutuhkan dari siswa. Atau siswa tersebut juga perlu Bapak Ibu pikirkan apa kebutuhan yang mereka butuhkan. Dan yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan. Masing-masing orang kesenangannya berbeda. Dan teman-teman lain apa setuju? Setuju. Setuju, maka Ibu sudah mencatatnya di papan tulis. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan yang ada. Ini dilarang menggunakan atau memainkan HP saat pelajaran berlangsung. Setuju? Setuju ya? Oke, dilarang. Dilarang. Ini siapa? Saya. Nah, Ibu Ruth. Jadi ada saat jam pelajaran, Pak Ibu. Dan ada lagi, kelas selalu bersih dan rapi pada saat pelajaran. Setuju? Setuju? Ya, setuju. Kelas selalu bersih dan rapi. Oke. Dan ada
budayakan disiplin dalam kelas. Melestarikan dan menjaga lingkungan. Ya, lebih perjelas ya. Menjaga lingkungan juga dan melestarikan omongan lokal. Jadi kita lebih ke tiga Pak. Kalau yang tadi, aku sudah lebih ke bagaimana pembelajarannya, pembelajaran yang kontekstual, atau model. Kemudian ada menjaga kebersihan kelas dan rajin ke sekolah. Apakah ada yang sama tadi? Kebersihan kelas tadi juga ya? Kalau rajin ke sekolah? Belum. Setuju ya ini ya? Oke, rajin datang ke sekolah. Kemudian ada dua juga. Yang pertama mengecek kerapian siswa, kemudian ada selalu berpakaian rapi. Sudah ya? Oke, sudah masuk. Nah, bukan berarti ini tidak dicantumkan. Dan yang terakhir tidak boleh mencolek saat belum ada ya? Tidak boleh mencolek saat ulangan. Mandiri dan bertanggung jawab di dalam pembelajaran. Tadi tugas kita salah satunya adalah menanamkan motivasi intrinsik, adanya keyakinan, nilai kebajikan yang akan tertanam dalam diri siswa ketika mereka melakukan itu. Apa sih gunanya saya nggak boleh bawa HP? Kenapa sih saya nggak boleh terlambat? Mereka harus tahu itu. Karena apa? Disitulah karakter mereka akan tertanam, akan terus bertumbuh dan mereka yakini menjadi, oh saya tidak boleh terlambat. Karena itu berarti saya mempunyai atau membuahkan suatu karakter disiplin dalam diri saya. Dan saya rasa itulah yang dibutuhkan oleh kebutuhan abad 21 ini. Saya mendengar suatu cerita, CEO daripada Facebook, Mark Zuckerberg, dia berkata, saya mencari pegawai tidak pernah melihat status daripada universitas mana, tidak pernah melihat kamu S2 kok, S1 kok, S3 kok, tetapi ketika kau datang ke markasnya Facebook, kau tidak perlu pakai dasi juga, kau boleh pakai kaos, boleh pakai celana jeans, dan saya pernah lihat sekilas di video di YouTube, kantornya kantornya Facebook itu, mereka boleh pakai, saya tidak tahu ya, mereka boleh pakai apa namanya, sandal jepit, terus bukan, mereka pakai sepeda jadi masuk ke dalam mereka punya kantor, boleh pakai sepatu roda, line skate, boleh pakai yang sekarang di bandara juga pakai, saya lupa namanya apa, terus termasuk salah satunya kita punya anak-anak punya permainan itu apa skateboard, dan ada satu lagi orang bilang yang pakai sepeda, iya didorong-dorong itu saya skuter. Dan ketika wawancara mereka tidak butuh kita keren, wangi, berpakaian dasi, itu di situ cukup Tuan Zuckerberg sendiri dengan beberapa orang, mereka hanya lihat dari jawaban-jawaban seperti itu. Dan yang mereka lihat adalah karakter, potensi yang dibutuhkan oleh lowongan. Saya pernah melihat film tentang Facebook berdiri. Waktu itu Mark Zuckerberg adalah yang punya ide bersama seorang temannya. Mereka mau mencari hacker, orang yang pintar untuk membajak. Mereka tidak cari dengan diwawancara. Mereka cari para hacker kelas atas itu dengan cara dikumpulkan di suatu ruangan gelap, disediakan laptop, dipasang musik keras, diberikan minuman, dan permisi minta maaf, ada perempuan-perempuan cantik di sekitar para hacker. Mereka dituntut, kau bisa membajak siapa yang paling bisa membajak. Itulah yang direkrut oleh Facebook.
Jadi dari sini saya melihat nilai kebajikan ini adalah nilai yang harus ditanamkan karena itu akan bertumbuh menjadi karakter yang mana di era mendatang, di kebutuhan abad 21 itu akan menjadi bahasa tanda kutipnya nilai jual buat anak didik untuk mereka. Karena kan sekarang di kantor-kantor ditanya, saya tidak tahu Bapak Ibu dalam di sini ada nggak waktu ngisi CV terhadap sekolah ini ditanya apa kemampuanmu, apa kelemahanmu, dan kita tidak bisa bilang ya kemampuan saya kira-kira Bapak lihat apa dalam diri saya, nggak bisa. Tetapi kita harus punya nilai jual. Saya disiplin, saya bertanggung jawab, saya maju seperti itu. Nah ini kita akan lihat nilai kebajikan dari masing-masing potensi ini. Kemudian yang berikutnya adalah mengajak siswa sudah nilai kebajikan meninjau ulang nilai kebajikan di setiap keyakinan kelas secara bersama-sama sebelum keyakinan tersebut agar mudah tidak terlalu banyak dan agar mudah untuk diingat. Nah, dari nilai keyakinan yang kita mau buat ada 10 poin di bagian tengah. Apakah ada yang menurut Bapak Ibu perlu dieliminasi atau perlu ditambahkan? Sudah cukup? Ya. Pas ya. Kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah kita semua meninjau sudah, kemudian akan dibuatkan keyakinan kelas itu dan sebagai bentuk kita sepakat kalau di dalam notaris pertanahan selalu dikirim akta atau ada materai. Kemarin CPNS yang baru pakai materai, sudah mulai susah lagi. Sekarang berarti yang perlu cukup hanya menyetujui dan tanda tangan. Jadi saya minta tolong bantuan Bapak untuk menuliskan bagian yang perubahan kalimat tadi 1 sampai 10 untuk kemudian kita tempel. Tadi Ibu Eva sudah menjelaskan 5 posisi kontrol. Ada yang paling rendah adalah sebagai penghukum, kemudian adalah yang kedua adalah sebagai teman, yang ketiga adalah sebagai pemantau. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, ketiga adalah pemantau, teman, keempat adalah pemantau, dan kelima adalah manajer. Restitusi. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, yang terbaik adalah kita menjadi manajer. Pasti semua orang pengen jadi manajer. Manajer bukan hanya posisinya apa. Manajer bukan hanya dapat sesuatu reward berupa salary atau gaji yang lebih besar. Tetapi manajer juga memegang tanggung jawab untuk bisa memanage atau mengkoordinasi semua yang dibebankan atas pekerjaannya. Seperti itu. Yang di bawah dia, pegawainya, siswanya, dia harus bisa manage. Termasuk peraturan sekolah. Nah, posisi manajer ini tidak serta-merta bisa kita dapatkan. Sejujurnya, saya sampai saat ini belum bisa melakukan sebagai posisi manajer. Saya masih sering sebagai guru, sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah. Saya dengan modul ini berusaha untuk belajar menjadi atau mencapai posisi manajer. Bukan demi agar saya memperoleh reward atau gaji atau perhatian jabatan, tetapi sebaliknya impact-nya adalah demi kelangsungan daripada kelas kita bersama. Saya contohkan. Beberapa waktu lalu ada siswa saya sebanyak 4 orang tidak mengerjakan tugas selama 2 minggu. Saya tinggal 2 minggu dan mereka tidak mengerjakan tugas. Saat itu saya pada posisi di mana saya mau kedatangan tamu, ada pengajar praktek mau datang, saya harus mengajar, saya juga diberi kesempatan presentasi jam 1:30 tepat, di mana yang harus mempresentasikan adalah saya. Saya harus memanage semua itu. Serta-merta anak didik saya 4 orang tidak mengerjakan tugas. Otomatis dalam diri saya yang saya lakukan saat itu marah dan mengusir mereka keluar. Karena hari itu saya mau mengadakan pembelajaran, judulnya adalah Wisata ke Museum Atom. Jadi saya sudah minta mereka membuatkan presentasi tentang model atom dan ditempel, dan saya akan menjelaskan, nanti mereka satu sama lain akan menjelaskan. Tetapi dengan 4 orang siswa tidak menjelaskan, berarti ada 1 model atom yang tidak bisa dipelajari hari ini. Saya marah dan saya usir mereka. Mereka keluar. Saya terus terang, mungkin karena kebiasaan di Jakarta, saya nggak ambil pusing. Orang marah saya, guru-guru udah lihat-lihat, Pak, anak ini dikeluarin. Tapi saya tetap aja santai. Tiba-tiba saya lagi baca modul dan hari itu saya harus presentasi. Saya ingat, apa yang saya buat? Itu berada pada posisi kontrol yang paling bawah. Anak itu keluar,
keluar kelas mereka tidak berbuat apa-apa, mereka penuh dengan ketakutan. Terus saya berpikir, mereka di sekolah ini masih lama, mereka harus bersama saya karena mereka memilih peminatan IPA dan tidak ada guru kimia yang lain. Bagaimana kalau mereka ketakutan dalam pembelajaran saya? Bagaimana setiap kali mau masuk kimia mereka suka kemana-mana dari ibu, mereka tidak berani menunjukkan potensi. Akhirnya saya sadar, saya panggil mereka dan saya panggil. Kenapa? Ternyata kesalahannya adalah teman mereka membawa hasil karya mereka. Sesungguhnya mereka sudah membuat, tetapi teman mereka membawa dan tidak masukkan. Dan saya tanya, terus apa yang kalian mau lakukan? Karena kalau tidak, kita tidak jadi wisata atau museum atom hari ini. Dan minggu depannya saya akan membuat teka-teki silam model atom. Bagaimana kalau kalian tidak bisa buat? Teman kalian yang dapat ilmu wisata itu bagaimana? Terus mereka bilang, kami buat sekarang ini. Kami buat sekarang. Dan akhirnya mereka buat, dan mereka buat dengan karena mungkin ketergesa-gesaan, dengan penuh dengan semangat, mereka menghasilkan karya yang baik. Dan minggu depannya, hari itu kami tetap melakukan pembelajaran pembuatan game teka-teki silam model atom. Dari situ saya belajar bahwa sebagai seorang guru, kita harus beranjak dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, memantau, dan terakhir adalah kita menjadi manajer. Bukan buat tetapi buat mereka merasa nyaman di kelas, tidak ada ketakutan, dan potensi mereka tetap terjaga. Salah satu cara untuk kita bisa menaikkan level kita dari posisi kontrol, seorang penghukum, dan lain-lain sampai posisi manajer adalah dengan melakukan restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Restitusi menguntungkan siswa dan si pembuat salah. Itu yang kita inginkan. Tujuan dari restitusi membuat siswa punya disiplin positif, memulihkan siswa, dan termasuk di dalamnya memulihkan keadaan kelas. Kelas tidak menjadi tegang, kelas tidak menjadi ketakutan, dan berikutnya adalah mengumpulkan korban dan guru mungkin yang dia atau teman-teman lain dengan tidak mengumpulkannya itu tetap semuanya diuntungkan. Dan yang bagi saya ada satu keuntungan lain yang dapat diperoleh dari restitusi, potensi anak berkembang karena tidak ada ketegangan, tidak ada ketakutan ketika pembelajaran itu guru bertindak sebagai manajer dan menerapkan restitusi. Siswa tidak takut berinovasi, siswa tidak takut salah menjawab, siswa tidak takut ketika berbuat salah. Oke, saya sadar dan saya akan menjadi lebih baik. Ciri-ciri restitusi, yang pertama, restitusi tidak menebus kesalahan. Kita tidak mengakhiri kesalahan, kita tidak menganggap bahwa semua orang boleh salah. Kesalahan itu boleh dilakukan, tetapi dari restitusi akan membuat kita semua belajar dari kesalahan. Restitusi akan memperbaiki hubungan, di mana hubungan yang kita mau di dalam kelas adalah hubungan antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak ada kata-kata, ayo kamu baikan ya, ayo kamu minta maaf ya, tidak ada seperti itu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dalam yang mendasari tindakan. Nah, ini yang tadi korelasinya dengan apa yang rekan saya paparkan. Ada 5 kebutuhan. Pertama, kebutuhan fisiologis yang menyangkut sandang pangan dan papan. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kesenangan. Ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Keempat adalah kebutuhan kedua adalah kebutuhan cinta kasih. Ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, penghargaan. Kita harus memahami tiap-tiap siswa, bahkan diri kita sendiri sebagai guru punya kebutuhan akan hal tersebut. Restitusi adalah cara yang terbaik, benar, karena dengan melakukan restitusi maka kita melakukan posisi manajer di mana adalah posisi kontrol yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan mengembalikan siswa pada kelompoknya. Itu yang bisa kita pelajari, dan sebaiknya mulai dengan saya melihat mungkin kita sama-sama sekolah saya dengan sekolah Bapak Ibu mulai menerapkan kurikulum merdeka, itu adalah lebih baik kita melakukan dengan restitusi. Seperti tadi saya bilang, ketika siswa marahi saat ini, mereka punya 1001 cara untuk melarikan diri dari kita, bukan kembali kepada kita. Seperti itu. Kita sebagai seorang guru, terkadang kita hanya melihat apa yang ada di permukaan. Kita tidak tahu alasan why siswa melakukan. Mungkin kita terlalu sibuk dengan RPP kita, mungkin kita terlalu sibuk dengan kinerja kita, mungkin kita terlalu sibuk dengan tagihan-tagihan lain yang menyebabkan tadi ketika kita ketemu siswa atau ketika kita ketemu siswa dia tidak melakukan, dia tidak mengumpulkan, dia tidak hadir seperti apa yang kita mau penampakannya, membuat kita langsung menghakimi. Kita berfungsi sebagai posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Dan akibatnya yang tampak pada video tadi di atas,
situasi kelas menjadi tidak nyaman. Ditayangkan tadi, Pak Guru tadi menciptakan emisi, minta maaf, monster-monster kecil. Orang-orang yang sudah bisa menghakimi dengan cara melempari kertas. Orang-orang yang sudah bisa merudu atau membuli dengan cara berteriak ke temannya ketika mereka salah. Yang kedua adalah kita membuat siswa yang bersalah tersebut makin tidak nyaman. Hanya orang-orang tertentu yang punya mental baja untuk terus maju sekalipun ada halangan. Yang ketiga, hampir saja siswa tadi mengundurkan diri dari sekolah. Kita tidak akan pernah lihat potensinya. Siapa tahu the next adalah dia pemimpin bangsa ini. Nah, salah satu cara untuk kita menjadi seorang dalam posisi manajer, seorang pendidik yang berfungsi mengambil posisi manajer adalah kita melakukan restitusi, yaitu pengembalian posisi siapapun yang bersalah, teman maupun siswa, kembali kepada komunitas. Nah, langkah-langkah yang akan dipakai adalah disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi dilakukan dengan cara pertama, menstabilkan identitas. Cara itu dapat dilakukan dengan berkata bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu, Anda bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Bukan berarti kita menganulir kesalahan, melupakan kesalahan, tetapi kita berempati bahwa kita semua sebagai manusia tidak ada yang sempurna dan kita bisa melakukan kesalahan. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Cara untuk memvalidasi tindakan salah, kita bisa mengatakan, membuat pernyataan atau berkata-kata, kamu, Anda pasti punya alasan kenapa berbuat demikian. Yang kedua adalah, apakah ada cara yang lebih efektif untuk kamu butuhkan? Nah, itu cara kita. Untuk apa? Bertanya, apakah alasan Anda, siswa Anda, melakukan tindakan itu? Apakah tidak ada cara lain sehingga dia tidak seharusnya bersalah? Jadi kita berusaha untuk mencari alternatif buat dia, untuk dia tidak melakukan kesalahan lagi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi kita telah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas seperti tampak seperti di dinding. Itu sudah disepakati. Dan mereka sudah tahu nilai-nilai kebajikan yang ditanam di dalamnya. Kita kembalikan, kita ajar mereka untuk sama-sama menghargai nilai keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang telah disepakati. Kita bertanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita mengajak mereka berpikir, berolah untuk mereka tahu solusi bagaimana mereka memperbaiki keadaan. Saya rasa itu ada, kalau itu terjadi atas kita sebagai posisi manajer dan atas siswa, saya rasa kita tidak akan ambil pusing, duduk sampai ruang kepala sekolah, dan kita akan bahas sana sini, bahkan kalau perlu melibatkan polisi, desa, dan sebagainya, itu tidak akan terjadi kalau kita semua mengambil tindakan restitusi itu. Boleh dibantu Bu Eva berikutnya. Nah, ini sisi-sisi yang tadi saya paparkan, sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar untuk mengubah identitas anak atau siswa dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Masing-masing dari kita akan mempunyai pribadi yang berbeda-beda. Ada orang ketika mereka melakukan kesalahan, tidak usah tanpa penghakiman, sesungguhnya mereka tahu mereka bersalah. Dan mereka akan menempatkan diri mereka bahwa mereka sangat bersalah seperti itu. Nah, yang tipe-tipe seperti itu kita harus mencoba membangkitkan mereka kembali untuk sama-sama berdiri pada komunitasnya kembali tanpa ada bullying atau apapun. Kemudian sisi yang kedua, sisi tindakan validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami dasarnya dan memahami bahwa semua orang pasti melakukan hal yang terbaik. Untuk itu dilakukan validasi terhadap kebutuhan siswa dengan mencontoh kalimat-kalimat berikut. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang lain. Seperti itu. Jadi kita harus mengorek alasan kenapa kamu berbuat demikian. Tidak adakah alternatif lain sampai kamu harus berbuat hal seperti itu. Yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercayai, yaitu nilai-nilai kebajikan yang telah kita tanamkan di keyakinan kelas, di peraturan sekolah atau di keyakinan sekolah, kemudian berpindah dan untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah dari orang yang diinginkan. Maka ketika dia dipercaya nilai-nilai itu tertanam, dia akan menjadi orang seperti di mana nilai itu ditanamkan. Nah, boleh slide berikutnya, Ibu Eva? Ini adalah langkah penting yang kadang kita lewati ketika kita wajar ya, kita sebagai manusia itu kita lebih cepat emosi dibanding kita menstabilkan
stabilkan identitas. Kenapa kita harus menstabilkan identitas? Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Karena itu terjadi akan adanya rasa bersalah yang besar. Seperti tadi yang saya katakan, rasa bersalah akan membuat anak itu merasa terpuruk, kemudian menguras energi. Rasa bersalah berarti identitasnya adalah gagal. Belum lagi ditambah kalau lingkungan juga memojokkan. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa dirubah. Nah, itu yang harus kita bebaskan dari para siswa kita dengan kita melakukan restitusi. Demikian yang dapat saya paparkan bersama rekan saya dari awal tentang disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi. Masih banyak lagi materi tentang itu, tapi kami rasa bahwa inilah yang penting, poin-poin yang sebagai guru kita sama-sama belajar, bukan buat kita sendiri, tetapi buat anak didik kita ke depan. Karena mereka lah tongkat estafet itu berikutnya akan diberikan kepada mereka. Daerah ini, sekolah ini, bangsa ini berkembang. Berikutnya ada kita lagi. Masa kita mungkin sudah akan habis, masa kita bahkan mungkin sudah usai, tetapi masa mereka baru akan berakhir. Ini adalah pemaparan dari Bu Kris dari keyakinan kelas hingga pada segitiga restitusi. Jadi mungkin dari kegiatan ini atau pertemuan kali ini kita bisa sama-sama belajar. Tidak ada saya, Ibu Kris posisinya lebih tinggi daripada Bapak Ibu semua, tapi kita masing-masing sama-sama belajar sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kita harapkan juga kepada murid kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi mungkin segala kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan, baik dari tingkah laku, sikap, perkataan, dan lain sebagainya yang disengaja atau tidak disengaja. Mohon maaf sekali lagi. Dan mungkin terakhir, yang seharusnya biasanya juga dilakukan adalah refleksi. Mungkin Bapak Ibu, satu orang atau dua orang juga boleh bisa merefleksikan apa hari ini, kegiatan hari ini yang Bapak Ibu bisa ambil, dan mungkin nanti bisa kita masa bekerja sama, berbagi, berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah yang tujuannya adalah demi perbaikan, demi kemajuan sekolah ini tentunya, dan pastinya adalah di daerah ini kemudian bangsa. Jadi mungkin ada satu dua orang yang bisa merefleksi. Ya, diberi silakan. Terima kasih untuk kesempatan kita. Yang pertama saya berikan ujian untuk jadi hebat, bisnis dan Eva yang sudah luar biasa menyampaikan budaya positif kepada